Baik, sambil menunggu yang lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya saya sampaikan untuk pembahasan mengenai Muhammadiyah dan gerakan pemberdayaan perempuan. Ini akan disampaikan oleh kelompok 9. Sebelumnya saya sedikit memberikan pengantar di e-learning. Tidak saya taruh beberapa artikel hasil penelitian. Di antaranya itu adalah penelitian mengenai gerakan wanita ya atau gerakan Aisyah ya. Di Muhammadiyah itu sudah ada sejak 1917 ya. Sampai sekarang di dalam penelitian itu adalah 1917 sampai dengan 45 itu menunjukkan kiprah ya pada saat penjajahan Belanda dulu ya sampai dengan penjajahan Jepang. Kemudian ada lagi artikel di sana menceritakan mengenai visi atau pandangan Muhammadiyah tentang perempuan, di mana ada beberapa nutilan dari ayat Al-Quran dan hadis ya mengenai kedudukan wanita. Itu sendiri termasuk diantaranya adalah kiprahnya di organisasi Muhammadiyah atau Aisyah. Kemudian yang ketiga ada hasil penelitian khusus di bidang perekonomian di mana Aisyah itu menggerakkan usaha-usaha real ya di masyarakat, terutama ini penelitian di Sidoarjo ya. Itu dari aspek ekonomi sangat penting ya, sangat besar kontribusinya juga mungkin untuk daerah-daerah yang lain. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada kelompok 2, silakan untuk membagi pekerjaan. Siapa dulu yang memulai? Monggo. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan sedikit tentang Muhammadiyah dan gerakan pemberdayaan perempuan yang menganggotakan saya pribadi, Vina Lediana, kemudian ada teman saya, Safira Data Silvani, dan kemudian ada teman saya, Muhammad Salman Al-Farisi. Next. Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 8 November 1912 Masehi. Dengan latar belakang lahir di keluarga seorang ulama. Ia mendapat pengajaran agama secara matang dan mendalam. Merasa tidak cukup hanya belajar di beberapa pondok di Jawa, beliau berangkat ke Mekah untuk berguru di sana. Syekh Ahmad Khatib adalah salah satu gurunya yang merupakan salah satu ulama Indonesia yang menetap di Mekah. Next. Pandangan umum Muhammadiyah terhadap perempuan. Muhammadiyah memandang bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama. Namun, keduanya memiliki ranah dan wilayah tersendiri dalam hal tertentu sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Muhammadiyah mengatur tentang bolehnya seorang istri ikut serta bergabung dalam kegiatan organisasi, terutama Muhammadiyah, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Muhammadiyah bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pelaksanaan tujuan tersebut didorong oleh firman Allah, Quran Surat Ali Imran, Juz 3 ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Next. Salah satunya yaitu organisasi Aisyah, organisasi perempuan yang didirikan sebagai jawaban atas pentingnya perempuan berkiprah di wilayah-wilayah sosial kemasyarakatan. Nama Aisyah dicetuskan oleh Fahrudin. Nama ini diambil agar perjuangan seperti Aisyah istri Rasulullah SAW
didirikan bersamaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad pada tanggal 27 Rajab 1330 Hijriah, bertetapan 19 Mei 1917 Masehi. Hadir pada situasi dan kondisi masyarakat dalam keterbelakangan, miskinan, tidak terdidik, awam dalam pemahaman keagamaan, dan berada dalam zaman penjajahan Belanda pada waktu saat itu. Gerakan Aisyah dituntut untuk melakukan rehabilitasi baik dalam pemikiran maupun orientasi praktis yang mengarah pada kebebasan, pencerahan, dan pemberdayaan menuju kemajuan yang utama, dan ini dinyatakan secara visioner. Selanjutnya, visi ideal. Tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian visi pengembangannya, yaitu tercapainya usaha-usaha Aisyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani. Nah, kemudian misi Aisyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi yang pertama, menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, peningkatan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam. Kemudian yang keempat, memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak. Yang kelima, meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, membangun dan memelihara tempat ibadah serta amal usaha yang lain. Kemudian yang keenam, membina Angkatan Muda Muhammadiyah Putri untuk menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan Aisyah. Yang ketujuh, meningkatkan pendidikan pengembangan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian. Kemudian yang ke-8, memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Yang ke-9, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang ke-10, meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ke-11, meningkatkan komunikasi ukhuwah kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat baik dalam dan luar negeri. Kemudian yang terakhir yaitu usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi. Nah, kemudian pergerakan Aisyah haruslah terintegrasi dan komprehensif dengan mengembangkan orientasi gerakannya. Bukan sekedar menciptakan kader-kader perempuan yang solihah secara ritual, yaitu secara fikih, namun tidak bisa menganalisa ketertinggalan perempuan ataupun hegemoni tradisi dan tafsir agama yang tekstual, sehingga mengungkung cara berpikir dan bertindak sebagian besar perempuan Islam. Aisyah perlu melakukan reorientasi organisasi yang selanjutnya diikuti dengan penguatan dan optimalisasi praktik sosial dengan dilandasi teologi Al-Ma'un sebagai inspirasi dasar gerakan Muhammadiyah dan Aisyah. Teologi Al-Ma'un berakar dari tafsir terhadap intisari surat Al-Ma'un. Surat ini mengajarkan umat Islam untuk selalu berbuat amal sosial. Berdasarkan teologi Al-Ma'un, Muhammadiyah menetapkan 3 pilar kerja, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. 3 pilar kerja tersebut diklaim merupakan salah satu faktor yang membuat Muhammadiyah masih terus eksis hingga saat ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara kita, Mas Salman.
Aisyah pada abad kedua. Pergerakan Aisyah haruslah terintegrasi dan komprehensif dengan mengembangkan orientasi gerakannya bukan sekedar menciptakan kader-kader perempuan yang soleha secara ritual, namun tidak bisa menganalisa ketertinggalan perempuan ataupun hegemoni tradisi dan tafsir agama yang tekstual, sehingga mengukung cara berpikir dan bertindak sebagian besar perempuan Islam. Aisyah sebagai organisasi Islam dengan paham keagamaan yang moderat telah mencontohkan bagaimana seharusnya perempuan berkiprah di ruang publik, yang menempatkan perempuan sebagaimana nilai-nilai Islam yang memuliakan dan menjunjung tinggi martabat perempuan, bahwa perempuan tidak sepantasnya hanya mengurusi rumah tangga, namun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam tugas-tugas sosial untuk pencerahan dan kesejahteraan umat manusia, dan membawa pandangan bahwa perempuan Islam tidak hanya berada di ranah domestik, tetapi juga ke ranah publik, yang sejalan dengan prinsip dan misi Islam sebagai agama yang membawa risalah rahmatan lil alamin. Selanjutnya, sekian dari presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Jadi yang diceritakan tadi adalah menjelaskan ya kronologi dari Aisyah, kemudian ada visi misi. Nah, sekarang tentu perkembangannya sudah sangat pesat. Kalau misalnya di bidang pendidikan saja, kita mengetahui kalau dulu kan memang pendidikan itu hanya TK ya. Jadi ada TK Aisyah itu ada di mana-mana ya, ribuan jumlahnya secara nasional. Tetapi sekarang itu sudah ada SD Aisyah, ada SMP Aisyah, bahkan sudah ada PTA ya. Istilahnya kalau sekarang itu bukan PTM saja, perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi istilahnya sudah PTMA ya, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah ya. Yang besar misalnya itu ada di Jogja, di Semarang. Nah, mungkin nanti juga ada di beberapa tempat yang lain yang itu mungkin dalam tahap-tahap tertentu itu bisa menunjukkan kompetitif ya, suatu persaingan ya di dalam sendiri, bukan hanya tantangan keluar tapi ada persaingan di dalam sendiri. Lalu ada kenyataan misalnya kalau kita lihat di dalam struktur di mana-mana ya, itu dominasi ini juga sudah mulai banyak ya. Misalnya kalau di Umsida saja itu Anda lihat di struktur itu yang menduduki jabatan-jabatan sebagai pimpinan itu juga sudah banyak, itu dari aspek kewanitaannya, dari aspek perempuanannya. Silakan nanti lanjut untuk diskusi di e-learning. Kemudian sebelum itu saya sampaikan bahwa jangan lupa ya, untuk tugas individu ya, sudah mulai dibuat, dikirimkan di e-learning tugas individu gitu ya. Kemudian yang kemarin itu waktu hari Jumat itu kan saya tawarkan ini gimana kalau kuliahnya itu malam, tapi kok sampai jam 7 itu tidak ada yang jawab. Akhirnya saya tertidur. Nah, itu kemarin baru tadi saya lihat loh, ternyata itu ada yang siapa namanya itu Mas kemarin itu ya, yang mengirim ternyata itu di Google Meet. Kemarin itu jadi apa enggak? Mas David, enggak jadi ya kemarin ya? Iya Pak, kelompok kemarin kelompoknya saya yang Nanti berarti hari Jumat lagi gitu ya? Iya, enggak apa-apa Pak. Oh iya, ya terima kasih karena
Saya tunggu jawabannya itu sampai jam 7, udah ada jatah tertidur itu. Ya. Oh, Pak Qadarullah. Ya, sudah seperti itu ya. Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan dimunculkan wajahnya dulu. Siapa terutama yang tampil tadi? Mbak Vina, siapa tadi? Ya, Vira, ya, kemudian Salman. Vina, ya. Silahkan dimunculkan wajahnya. Torik, Amalia, Fairuz, Mala, Ahnaf, Maurida, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah.